MSQ adalah kepanjangan dari Musabaqah Sahril Quran yang menjelaskan makna dan kandungan ayat-ayat Al-Quran. Dan Musabaqah Sahril Quran ini akan dibawakan oleh siswi SMP dan SMA Nizamul Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Sa'adah Nizamul Islam, yakni Kiai Samsul Hadi SPD MPD, dan para hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan atas nikmat iman yang tak mungkin kita abaikan, atas nikmat hidup yang tak terhitungkan, kepada Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Shalawat beralurkan salam teruntuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sang pemersatu hubungan. Hadirin, kita lantunkan shalawat Nabi agar mendapat syafaat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang penuh uhwah ini, izinkanlah kami dari Yayasan Nizamul Islam membawakan Musabaqah Syahril Quran yang bertema Pendidikan Budi Pekerti menurut Al-Quran. Pendidikan merupakan proses mengubah jati diri anak menjadi lebih berkembang dalam hal pengetahuan maupun keterampilan. Di madrasah tidak hanya diajarkan pendidikan suatu mata pelajaran saja, akan tetapi diajarkan pula pendidikan yang berkarakter atau budi pekerti. Pendidikan dimulai dari keluarga. Keluarga adalah tempat pertama dan utama bagi pembentukan dan pendidikan anak. Untuk itu, setiap anak harus dibekali dengan pengetahuan agama dengan mengajarkan bahwa setiap perbuatan sekecil apapun senantiasa dalam pengawasan Allah, dan kelak Allah memberikan balasan yang setimpal sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan. Sebagai rujukan, marilah kita dengarkan firman Allah dalam Quran surah Luqman ayat 13 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya
kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika Luqman mengatakan kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Dalam kitab Suddatut Tafsir min Fathil Qadir, karangan Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar, beliau adalah seorang mudarris tafsir di Universitas Islam Madinah, menjelaskan bahwa Luqman menyampaikan kepada anaknya nasihat-nasihat yang mengajak kepada ketauhidan, adab-adab yang baik, dan melarangnya dari kesyirikan. Ayat ini menekankan tentang larangan mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab mempersekutukan Allah adalah sebagai bentuk kezaliman yang besar. Sebab kezaliman adalah menyelewengkan suatu hak dari pemiliknya. Dan hak ibadah adalah milik Allah semata. Tidak ada yang berhak selainnya. Sehingga menjadikan ibadah untuk selainnya merupakan pemberian hak kepada yang tidak berhak. Karena semua makhluk adalah makhluknya dan segala urusan adalah urusannya. Meski tidak ada orang yang mampu memberinya mudarat sedikit pun, dan Dia Maha Kaya dan Maha Terpuji. Luqman mewasiatkan kepada anaknya agar anaknya hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, baik terhadap benda atau mengagungkan dan mendewakan seseorang. Perbuatan syirik akan menyebabkan dosa besar, bahkan tidak akan diampuni oleh Allah kecuali jika yang melakukannya mau bertobat dan meninggalkan perbuatan syiriknya selama-lamanya. Hal ini sejalan dengan ayat Al-Quran yang kerap kali menggandengkan perintah menyembah Allah dengan berbakti kepada orang tua, menghormati dan memuliakan kedua orang tua kita. Untuk itu, marilah kita dengarkan firman Allah dalam Quran surah Luqman ayat 14 sebagai berikut. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayk anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua kita. Hanya kepadakulah kembalimu. Sebagai seorang anak yang telah dilahirkan dan dirawat oleh kedua orang tua kita, sudah seharusnya kita menghormati dan memuliakan mereka.
Ketika kita sedang berada dalam kandungan, betapa banyak penderitaan dan kesukaran yang dialami oleh ibu kita. Jerih payah beliau berlanjut saat menjaga anaknya sepanjang siang dan malam, serta saat mendidik anaknya. Ingatlah, jangan pernah durhaka kepada kedua orang tua kita. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Jiwa ragamu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan agar seorang anak mendahulukan perbuatan baiknya kepada sang ibu. Berbakti kepada kedua orang tua, terutama kepada sang ibu yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan payah yang semakin bertambah. Semakin bertambahnya usia kehamilan dan ia menyusui dalam 2 tahun. Bukan berarti seorang ayah tidak mempunyai hak bakti dari anak. Namun jika dibandingkan beban yang ditanggung oleh keduanya, maka beban ayah tidak sebesar beban ibu. karena tanpa bimbingan dan kasih sayang yang diberikan oleh kedua orang tua kita, kita tidak akan sampai pada titik saat ini. Namun, lihatlah di luar sana, sudah banyak sekali kasus kekerasan yang terjadi kepada kedua orang tua. Dalam rumah tangga, kasus kekerasan tidak hanya dialami oleh seorang anak saja, namun dialami juga oleh kedua orang tua. Di Indonesia sendiri, kasus kekerasan sudah banyak terjadi. Contohnya, di tahun 2024, ada seorang anak berusia 16 tahun yang memukul kepala ayahnya sampai babak belur. Karena apa? Hanya karena ayahnya menasehatinya agar bangun lebih pagi dan menendang kepala sang ibu hanya karena tidak diberikan uang yang diinginkan oleh sang pelaku. Dalam kitab Tafsir As-Sa'id karangan Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, beliau adalah pakar tafsir abad 14 Hijriah, menjelaskan, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu dengan perkataan yang lembut, ucapan yang santun, bersikap rendah hati, menghormati dan memuliakan mereka, memberikan mereka belanja dan menjauhi perbuatan buruk terhadap mereka dari segala sisi perbuatan dan perkataan. Dari uraian ini yang kami sampaikan, kita dapat ambil kesimpulan. Pertama, orang tua harus mendidik anaknya untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, menjauhi perbuatan syirik karena syirik termasuk dalam bentuk kezaliman yang besar. Ketiga, seorang anak wajib berbakti kepada kedua orang tua, terutama kepada ibunya. Keempat, Wajib bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada kedua orang tua kita. dan yang kelima, Allah mengingatkan bahwa semua umat manusia akan kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di dunia. tidak ada awalan yang hadir tanpa adanya sebuah akhiran. Oleh karena itu, kami tutup Musabaqah Syahril Quran sampai sini saja.
Jikalau kalimat yang kami sampaikan kurang berkenan di hati hadirin sekalian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelumnya, kami ada sedikit pantun untuk hadirin sekalian. Jalan-jalan ke kota Mekah, Ingin sembah yang berlama-lama, Semoga syarahan Al-Quran ini membawa berkah, membawa rahmat untuk kita bersama. Wabillahi taufik wal hidayah.